Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa dalam channel kita Orang Surau. Pada kali ini kita akan membahas pernyataan Abu Marlo yang mengatakan bahwasanya Allah itu hanyalah sebatas nama. Benarkah demikian? Ya, di dalam video tersebut beliau mengatakan bahwa ada orang mengatakan Yahweh, ada yang mengatakan Hyang, itu hanyalah pemberian dari orang-orang saja. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak videonya sebagai berikut ini. Sekarang saya tanya, maaf ya, nggak usah ke Allah dulu lah. Ibu bapak tahu teh nggak? Yang menamakan itu teh siapa? Yang menamakan itu teh, si teh ngomong nggak ke orang-orang, woi gua teh, gitu nggak? Nah, berarti si teh tidak pernah memberikan nama bahwa aku adalah teh, betul nggak? Nah, sip. Kalau kopi, papan tulis, mic. Berarti pertanyaannya, Allah bilang nggak bahwa dirinya adalah Allah sebenarnya? Ulang. Maksud saya, kenapa kita bawa kerana berpikir ini? Ibu bapak maaf ya, kalau sekarang kita berantem hanya gara-gara nama Tuhan, kalau sekarang kita berdebat gara-gara hanya nama Tuhan, berarti jangan-jangan dia nggak ngerti tentang wujudnya Tuhan itu sendiri gitu loh. Betul nggak? Maaf ya, bisa nggak ada orang berantem, ada yang satu nyebut Hyang, yang satu nyebut Yahweh, yang satu nyebut Allah, itu salah, yang benar itu Allah, bisa begitu nggak? Bisa, padahal mau itu semua hanyalah nama. Yang ngasih nama siapa? Orangnya. Abu Marlo ini adalah mantan pesulap yang mana beliau ini akhir-akhir ini menekuni bidang spiritual, ya, dengan latar belakang karena rasa penasarannya dengan ajaran Islam, karena beliau sendiri belum mengerti betul apa itu tentang Islam, dan beliau menyaksikan banyak umat Islam ini tak mengerti dengan ajarannya mereka sendiri. Maka dari latar belakang tersebut beliau ini berjalan untuk mengadakan studi banding barangkali sekitaran 30 pesantren yang berada di seluruh Indonesia. Ini menurut beliau seperti itu. Nah, itulah sedikit gambaran tentang Abu Marlo, dan juga dulu beliau ini pernah tersandung ya kasus ya ketika beliau mengatakan bahwa mana wajib sholat 5 waktu dengan membaca Al-Quran. Walaupun pernyataan beliau ini aneh, namun beliau ini dapat teguran karena memang dia ini mengisi salah satu acara di salah satu televisi nasional ya, yang waktu itu dalam acara Cahaya Hati kalau nggak salah. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah kita saksikan videonya, ya benar sekali ya, di sana beliau mengatakan bahwa ketika teh tidak pernah meneriakkan dirinya adalah teh. Kemudian papan tulis pun tidak pernah mengatakan bahwa dirinya adalah papan tulis. Itu semuanya adalah pemberian dari orang-orang. Nah, kemudian sama juga halnya dengan Allah, itu juga sebutan dari orang-orang, sebagaimana sebutan Hyang dan Yahweh ataupun Allah itu hanyalah sebutan dari orang-orang. Benarkah hal yang demikian? Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ingin menjawab hal ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Thaha ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lil zikri. Allah berfirman di dalam surat ini, sesungguhnya saya adalah Allah, kata Allah, tidak ada Tuhan selain saya, maka dirikanlah salat dan dirikanlah salat untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Silakan nanti cek ya ayatnya, surat Thaha ayat 14. Jadi yang menamakan dirinya Allah itu adalah Allah sendiri dengan kalimat innani anallah, sesungguhnya saya, kata Allah, adalah Allah. Artinya Allah sendiri yang menamakan dirinya dengan Allah, bukan
bukan karena dia itu disebut oleh orang-orang dengan sebutan Allah. Walillahil asmaul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang baik. Jadi yang memberikan nama kepada Allah itu adalah Allah sendiri. Tidak layak, tidak pantas kita manusia ini makhluk memberikan nama kepada yang maha pencipta itu dengan asal-asalan. Dan Allah telah memilih lafaz Allah dengan sebutan namanya. Dan itu bukanlah sebutan orang-orang. Yang menamakan Allah itu adalah diri sendiri. Allah sendiri yang menyampaikan hal itu, bahwa Allah sendirilah yang menamakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kita kemukakan adalah untuk membantah ya apa yang disampaikan oleh Abu Marlow, bahwasanya itu hanyalah sebutan orang-orang saja, mau disebut Yahweh kah, mau disebut Hyang kah, mau disebut Allah, itu menurut Abu Marlow sah-sah saja. Tetapi menurut keyakinan kita sebagai orang Islam, yang menamakan Allah itu, Allah adalah Allah sendiri, bukan sebutan dari orang-orang. Jadi jangan-jangan selama ini kita nyembah nama tapi tidak menyembah esensinya gitu. Jangan-jangan kita sibuk ngomongin namanya tapi nggak ngerti esensinya gitu, maksud saya. Contoh. Ibu bapak, mungkin nggak kita ngelihat satu gambar makanan, namanya misalkan seblak aja ya, supaya gampang nih, seblak gitu. Begitu ngelihat tahu bentuknya, tapi begitu saya tahu ini bentuknya seblak, belum tentu yang nonton, yang ngomong mengalami atau udah nyobain seblak, betul nggak Bu Pak? Yes. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti kalau di sini ada nama, harus ada wujudnya nggak? Harus ada wujudnya nggak? Maka kemana saja kamu menghadap, di situ wajah Allah. Simpel nggak? Kemudian di dalam video yang kedua ini kita ingin meluruskan ya sebuah dalil yang barangkali sering sekali dipakai oleh orang-orang yang spiritual, katanya bahwa wajah Allah itu di mana-mana pun ada wajah Allah. Sebetulnya ingin yang kita luruskan ya, karena ini adalah dalil, maka kita mesti meluruskan, jangan ada pemaksaan terhadap dalil ya, jangan ada pemaksaan terhadap dalil. Yang disampaikan oleh Abu Marlow tadi adalah wajah Allah dimanapun ada ya, fa inna ma tuwallu fa thamma wajhullah. Kita ingin membacakan ayatnya secara lengkap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriq wal maghrib fa inna ma tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Milik Allah timur dan barat ya, kemanapun engkau hadapkan wajahmu, di sana adalah wajah Allah, dan Allah maha luas pengetahuannya. Surat Al-Baqarah ayat 115. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, asbabun nuzul ayat ini ketika Rasulullah SAW memerintahkan sahabatnya untuk berperang, termasuk diantaranya adalah sahabat Jabir. Kemudian sahabat Jabir ini bercerita tentang bahwa ketika mereka sampai di tempat perang tersebut dalam kondisi yang sudah gelap, artinya dalam kondisi malam hari. Kemudian ketika mereka ingin melaksanakan sholat, mereka ragu di manakah arah kiblat. Ada sebagian mengatakan arah ke timur, kemudian mereka garis tanah. Kemudian ada yang mengatakan sebagiannya adalah sebagian barat, kemudian mereka garis tanah. Ternyata setelah dicek di siang hari, ternyata mereka itu salah arah kiblat ya. Nah, karena mereka salah arah kiblat, kemudian ketika mereka kembali kepada Rasulullah kemudian menceritakan akan hal ini, maka turunlah ayat ini ya. Inilah asbabun nuzul ayat. Jadi maksudnya fa inna ma tuwallu fa thamma wajhullah, dimanapun engkau menghadapkan wajahmu, di sana adalah wajah Allah. Artinya bukan wajah Allah yang dimaksud oleh mereka ini ya, tetapi itu adalah merupakan arah kiblat. Coba nanti dilihat dalam tafsirnya ya. Dalam tafsir Wajiz juga kita lihat seperti itu. Yang maksud fa inna ma tuwallu fa thamma wajhullah itu adalah arah kiblat, bukan wajah yang kita pahami wajah Allah. Jadi wajah Allah ada di mana-mana, itu tidak seperti itu. Ini salah kaprah tentang ayat ini ya. Jadi mereka memaksakan dalil ini, surah Al-Baqarah ayat 115 ini tidak seperti itu pemahamannya. Ini berkaitan dengan arah kiblat ya.
pada dasarnya ketika kita salah menentukan arah kiblat, salat kita tetap akan sah. Pada dasarnya dimanapun kita salat, di sana ya arahnya memang kita akan menghadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mau berdoa kita, mau mengaji kita, kemudian mau salat kita, ketika itu salah, tetap itu sama kita dengan menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Artinya ayat ini mengatakan adalah tentang arah kiblat. Yang dimaksud oleh ayat ini adalah sebetulnya adalah tentang arah kiblat. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين